Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sadonyo. Perkenalkan, nama awak Muhammad Yogi Aka Saputra Visanjaya dari STKIP PGRI Sumatera Barat. Di video kali ini awak akan menjelaskan materi budaya alam Minangkabau tentang kelompok dan organisasi sosial di Minangkabau dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Zulfa MPD MHum. Ada 3 pembahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama suku di Minangkabau, yang kedua nagari, dan yang ketiga kelarasan di Minangkabau. Baiklah, yang pertama yaitu tentang suku di Minangkabau. Pengertian suku secara etimologis yaitu sakaki, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suku kaki lembu itu sebagian dari 4 atau seperempat tengahan rupiah. Sedangkan pengertian genealogis suku adalah kumpulan persaudaraan sedarah menurut garis keturunan ibu golongan orang-orang yang seturunan. Awal pembentuk budaya suku Minangkabau oleh Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang. Suku dimulai dari Samande, Saparui, Sajurai, dan Sasuku. Ada 4 suku induk yang ada di Minangkabau. Yang pertama yaitu suku Kuto, yang kedua suku Piliang, yang ketiga suku Bodi, dan yang keempat suku Caniago. Adalah pembahasan yang pertama yaitu tentang suku Kuto. Suku Kuto merupakan satu dari 2 klan induk dalam suku Minangkabau. A.A. Navis dalam bukunya berjudul Alam Terkembang Jadi Guru menyatakan bahwa nama suku Kuto berasal dari kata Kutoa yang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benteng, di mana dahulu benteng ini terbuat dari bambu. Suku Kuto dipimpin oleh Datuk Ketumanggungan yang memiliki aliran aristokratis militeris, di mana falsafah suku Kuto Piliang ini adalah manitia dari ateh tabaswi dari bawah, batanggo nayak bajanjang turun Datuk Ketumanggungan gadang dek di gadangan besar karena diagungkan oleh orang banyak. Sedangkan Datuk Perpatih nan Sabatang tagak samu tinggi di 2 samu rendah. Yang kedua yaitu suku Piliang. Suku Piliang adalah salah satu suku atau marga yang terdapat dalam kelompok suku Minangkabau. Suku ini merupakan salah satu suku induk yang berkerabat dengan suku Kuto, membentuk adat Ketumanggungan yang juga terkenal dengan Lareh Kuto Piliang. Secara etimologi menurut A.A. Navis, kata Piliang terbentuk dari 2 kata yaitu Pelea artinya banyaka dan Hyanga artinya dewa atau tuhana. Jadi Pelehyang artinya adalah banyak dewa. Ini menunjukkan bahwa di masa lampau suku Piliang adalah suku pemuja banyak dewa yang barangkali mirip dengan kepercayaan Hindu. Yang ketiga suku Bodi. Suku Bodi adalah salah satu suku atau marga dalam kelompok etnis Minangkabau yang juga merupakan sekutu suku Caniago, adat Perpatih atau Lareh Bodi Caniago. Kelarasan Bodi Caniago didirikan oleh Datuk Perpatih nan Sabatang. Membentuk Bodi berasal dari kata Budi atau pohon Bodi, sebuah pohon yang sering dijadikan oleh pertapa Buddhis. Konon dulu suku ini adalah penganut Buddhisme yang taat, termasuk Datuk Perpatih nan Sabatang sendiri. Suku ini sudah wilayah Minangkabau jauh sebelum datangnya agama Islam. Bahkan dapat dikatakan bahwa suku ini termasuk pendiri adat Minangkabau atau suku nenek moyang orang Minangkabau. Suku Bodi dan suku Caniago tidak banyak melakukan pemekaran suku-suku lainnya, yaitu suku Melayu, suku Tanjung, suku Kuto, dan lainnya. Suku ini terkenal kompak barangkali disebabkan faktor adat Perpatih yang mereka anut. Yang keempat yaitu suku Caniago. Suku
Caniago dibawa oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang yang merupakan salah satu induk suku di Minangkabau selain suku Piliang. Suku Caniago memiliki falsafah hidup demokratis, yaitu dengan menjunjung tinggi falsafah, bule aya dek pambuluah, bule kato dek mufakat, nan bule samu digolongkan, nan picak samu dilayangkan. Artinya, bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Dengan demikian, pada masyarakat suku Caniago, semua keputusan yang akan diambil untuk suatu kepentingan harus melalui suatu proses musyawarah untuk mufakat. Salah satu falsafah lain untuk mencari kata kesepakatan dalam mengambil keputusan pada suku Caniago adalah aya membasui dari bumi. Artinya suara yang harus didengarkan adalah suara yang datang dari bawah, atau suara itu adalah suara rakyat kecil. Baru kemudian dirembukkan dalam sidang musyawarah untuk mendapatkan sebuah kata mufakat, barulah pimpinan tertinggi baik raja maupun penghulu yang menetapkan keputusan tersebut. Yang kedua yaitu tentang nagari. Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat. Istilah nagari menggantikan istilah desa atau kelurahan yang digunakan di provinsi lain di Indonesia. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, nagari merupakan kumpulan dari beberapa jorong atau korong yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari. Wali nagari ini dipilih melalui musyawarah dan mufakat dari berbagai kumpulan jorong dan masyarakat melalui pemilihan wali nagari atau pilwana. Pembentukan nagari di Minangkabau adalah hasil kesepakatan suku Nan Ampek, Koto, Piliang, Bodi, dan Caniago. Nagari Bakampe suku. Nagari adalah wilayah atau sekumpulan kampung di mana yang diikat secara adat di bawah pimpinan seorang penghulu. Nagari tertua di Minangkabau adalah Periangan, tanah datar, kemudian berkembang karena penduduknya pindah, kemudian membentuk nagari baru seperti Nagari Koto Gadang. Yang ketiga yaitu tentang kelarasan di Minangkabau. Laras atau lareh adalah dasar pemerintahan menurut adat Minangkabau. Kelarasan adalah sistem pemerintahan menurut adat Minangkabau. Ada dua kelarasan di Minangkabau, yaitu kelarasan Bodi Caniago dan kelarasan Koto Piliang. Sistem pemerintahan menurut adat berdasarkan kesepakatan nenek moyang orang Minangkabau, dua sistem yakni Koto Piliang, Datuk Ketumanggungan, dan Bodi Caniago, Datuk Perpatih Nan Sabatang. Koto Piliang berpusat pada pimpinan atau raja, sedangkan Bodi Caniago sistem berdaulat pada rakyat. Kemudian muncul lareh pisang si kalek hutan. Yang pertama, Laras Bodi Caniago. Laras Bodi Caniago dipimpin oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang, berdaulat pada rakyat. Diungkapkan putuh rundiang dek sakato, rancak rundiang disapakati, kato surang dibulek, kato basamu kato mufakat, saukua mau menjadi sesuai makutakana tuah dek sakato. Mulonyo rundiang dimufakati, dilahia lan samunyatu, dibatin buliah diliek. Semboyannya membasui dari bumi, bersifat demokratis, pengambilan keputusan mengutamakan kata mufakat. Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama, bukan hanya berasal dari pimpinan saja, akan tetapi masyarakatnya ikut dilibatkan. Penggantian gelar pusaka secara hidup bakarelaan, artinya penghulu bisa diganti jika sudah tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya. Pewarisan gelar disebut gadang bagilia, artinya gelar penghulu boleh digilirkan pada kaum mereka walaupun bukan saparui, asalkan melalui musyawarah adat. Rumah gadang lantainya rata saja dari ujung sampai pangkal. Sedangkan daerah kebesaran dari Laras Bodi Caniago yaitu Tanjuang Nanampe, Tanjuang Alam, Tanjuang Sungayang, Tanjuang Barula, Tanjuang Bingkuang.
dan Lubuak Nantigo, yaitu Lubuak Sikarah, Lubuak Simawang, dan Lubuak Sipunai. Susunan kebesaran ini dinamakan Lareh dan Bunta. Kekuasaan penghulu sama di Nagari disebut Pucuak Tagerai. Yang kedua yaitu Laras Sekutu Piliang. Laras Sekutu Piliang dipimpin oleh Datua Ketumanggungan berpusat pada pimpinan. Diungkapkan nan babarih, nan bapaek, nan baukua, nan bacoreng titiak dari ateh, turun dari tanggo tapujua lalu tabalintang patah. Semuanya titiak dari ateh, bersifat otokratis, pengambilan keputusan berpedoman pada kebijaksanaan dari atas. Segala bentuk keputusan datangnya dari atas, masyarakat tinggal menerima apa yang telah ditetapkan. Penggantian gelar pusaka secara mati batungkek budi, artinya penghulu baru bisa diganti jika sudah meninggal. Pewarisan gelar disebut patah tumbuh hilang baganti, artinya gelar penghulu harus tetap di pihak mereka yang saparui atau sekeluarga. Rumah gadang pada Laras Sekutu Piliang mempunyai anjung pada lanai kiri dan kanan. Sedangkan daerah kekuasaan dari Laras Sekutu Piliang yaitu yang pertama Langgam dan Tujuah, yaitu di daerah Singkarak Saning Baka, Suli Ayah Tanjuang Bali, Padang Gantiang, Sarwaso, Labutan Sungai Jambu, Batipuah, Simawang, Bukit Kanduang. Dan yang kedua Basa Ampek Balai, yaitu Sungai Tarap, Sarwaso, Padang Gantiang, dan Sumania. Susunan kebesaran ini dinamakan Lareh nan Panjang. Penghulunya bertingkat-tingkat disebut Pucuak Bule Urek Tunggang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.